Imla bismillatil aliyah mustadiran faidal barakati alama anallahu wa aula wa usalli bihamdim mawariduhu sa'ibatun hamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan Nari Hidden Channel. Kali ini saya sedang berada di Dusun Kalijaya 2, RT 4, RW 10, Desa Rengas Dengklok Utara, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Seperti biasanya bahwa di Dusun Kalijaya 2 ini dan RT-RT lainnya atau dusun-dusun lainnya dalam setiap tahunnya itu selalu banjir, baik kiriman ataupun curah hujan yang lebat atau yang monoton terus-menerus selama kurang lebih sepekan lah. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke sebuah majelis taklim, yaitu Majelis Taklim Anjang Sono, mengket pageuh silaturahmi sareundeuk saigel sabobot sapihanean silih asa, silih asi, dan silih asuh. Apa yang membuat saya datang ke sini? Yang pertama, saya silaturahmi sama Pak Ustadz Tembok. Yang kedua, saya merasa terharu. Sekaligus saya merasa bangga karena walaupun dalam situasi seperti ini masih tetap eksis menjalankan amanah masyarakat. Karena ini bentuk amanah ya, otomatis dengan ridho dan ikhlasnya beliau selaku pengajar, walaupun ya istilahnya dari dasar lah gitu untuk anak-anak, tapi saya pribadi merasa bangga, saya pribadi merasa terharu dengan keadaan seperti ini gitu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya, untuk mempersingkat waktu, saya untuk mencoba bertanya sama beliau, kenapa sih sampai bisa terjadi seperti ini, terutama urusan banjir, yang kedua eksisnya majelis taklim ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengasuh
Majelis Taklim Sono, pengajian anak-anak. Dalam hal ini mengalami musibah tahunan, yaitu banjir. Alhamdulillah, walaupun banjir, saya siap untuk mengamalkan ilmu saya. Walaupun banjir, saya siap untuk mengajar anak-anak. Datang ke sini, saya ajarin. Kapanpun dia mau, saya siap. Alhamdulillah, saya menjalankan amanat dari mendiang guru saya, yaitu Bapak Kiai Haji Sudari Hasbullah dari Pondok Pesantren Nurul Huda Warudoyong. Amalkan walaupun satu ayat, dan jangan meminta kepada orang yang diberi sama kita. Intinya mah jangan suka meminta imbalan. Benar. Kita cukup mengamalkan apa yang kita punya. Walaupun kita bisa alif, amalkan itu alif. Iya. Dan alhamdulillah bantuan doa dari masyarakat sekitarnya membuat saya semangat, dan santri-santri saya juga semangat walaupun banjir. Yang ingin saya tanyakan ada beberapa mungkin ya, Ustaz. Ini kan kalau tidak banjir mungkin itu tidak jadi masalah ya, karena anak-anak tidak antusias ya, dengan tidak ada halangan kan. Tapi kalau dalam keadaan banjir seperti ini ya, kita tahulah orang tuanya mungkin merasa ada takutnya juga ya, datang ke sini dan cuman banjir ya, mungkin dari kotoran air yang banjir itu ya, atau mungkin dari binatang-binatang yang membahayakan kayak seperti ular kan, itu tidak menutup kemungkinan yang bisa aja terjadi. Kok mereka dengan apa ya, dengan ikhlas lah istilahnya, tidak mempermasalahkan hal-hal seperti itu yang menjadi seperti itu apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya mah dari orang tuanya dia sendiri yang bikin semangat pengen ngaji ke sini. Oh, iya. Kebanyakan yang anak-anak kecil mah pada digendong ke sini sama orang tuanya, sama bapaknya. Alhamdulillah. Iya, siap. Terus yang di atas itu, Ya. Denisa tuh, sama bapaknya dibawa ke sini. Terus Najwa tuh. Selama banjir ini berapa orang yang suka kesini? Yang masih aktif lah. Kadang-kadang ada 4 orang, kadang-kadang lebih. Kemarin tuh lebih dari 4, ada 13 orang. Selama banjir ya. Itu orang tuanya yang ngegendong anaknya ke sini. Jadi Kalau keseluruhan siswanya ada berapa? kalau kumpul semua itu lebih dari 50, alhamdulillah. Dari berapa RT? Dari 3 RT. 3 RT ya. 6. Nah, 4. 50 lah ya kurang lebih ya. Nah, saya juga yang jadi penasaran saya ada ini. Ini kan Majelis Taklim Anjang Sono. Ini kok Majelis Taklim kok Anjang Sono? Maksudnya apa itu? Anjang Sono, kalau bahasa Arabnya itu silaturahmi. Iya, silaturahmi ya. Jadi kita menunggu yang bersilaturahmi ke sini untuk ingin, kata kasarnya mah, datang ke dia nu hayang pinter, nu hayang bisa. Iya. Jadi lain guru neangan budak, tapi budak neangan guru gitu. Cek taklim mah teangan ilmu anu sesuai keur maneh gitu. Nah, jadi nyandak dina kitab eta timbul dina iya gitu
aya ngaran Anjang Sono. Anjang Sono. Gitu. Jadi budak teh ngararanjang nggak dia gitu. Nah itu Pak Ustadz, saya juga tertarik nih, logonya ada buku, itu mungkin kitab ya. Terus yang di atas itu apa itu yang merah? Logo Balai Hideng. Balai Hideng. Apa sangkut pautnya dengan Balai Hideng Pak Ustadz? Saya ini kan dari paguyuban Balai Hideng. Ya alhamdulillah dikasih izin sama Pupuhu untuk bergerak atau mengelola dari Balai Hideng Religi. Balai Hideng Religi. Oh iya. Makanya saya logonya pakai logo Balai Hideng gitu. Untuk apa yang di bawahnya logo wayang itu Iya. kitab. Nah kitab itu maksudnya apa tuh? Kitab itu kan suatu ilmu kita mendapatkan dari kitab. Iya. Kitab itu Al-Quran itu pedoman hidup kita semua selaku umat Islam. Ya lebih jauhnya lagi itu lebih dari ketauhidan itu. Buku cek bahasa Sunda bacaan anu logo eta anu 4 warna gitu. Ya sebenarnya mah 4 warna katanya. 4 warna. Jadi aya hidung, aya meureun jeung aya bodas. Seuneu cai, angin jeung taneuh gitu. Jadi itu mah lebih ke naon teh ke ketauhidan seorang manusia lah gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian ini dalam bahasa Sunda mungkin ya, mengket bageus silaturahmi sareundeuk saegeus sabobot sapihanean. Siliasa, siliasi, siliasu. Ya, memang itu sudah tidak asing lagi ya bagi kita, mungkin bagi orang Sunda. Itu salah satu pasapah kolot ya, katakanlah pasapah kolot. Karena lahir dari seorang raja Sunda, yaitu ya siapa lagi kalau bukan Maharaja Prabu Siliwangi, itulah yang mencetuskan silih asa, silih asi, dan silih asu. Gitu ya. Oke, mungkin untuk sementara saya cukupkan segitu dulu bagi Pak Ustadz. Kemudian selain Pak Ustadz, tadi lupa saya, Pak Ustadz Sarnata ya, Pak Rebok katanya. Selain Pak Ustadz, di sini juga setelah hadir seorang tokoh pemuda di Dusun Kalijaya 2. Saya udah kenal beliau, yaitu Waedo, sering disebut Waedo atau Wana Barudak lah, cekurang-curang mah gitu. Waedo, selamat sore, assalamualaikum Waedo. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ngomong-ngomong tentang nama ini, kok Waedo? Dari mana sih asal sebenarnya jadi Waedo? Padahal namanya Edi Supriyadi ya. Maaf. Pertama ada 2 suku kata. Wa sendiri merupakan panggilan di Sunda. Ketika seseorang punya adik, adiknya punya anak. Oh, iya. Nah, anaknya adik itu manggil ke saya Wa. Padahal yang berhak manggil Wa tuh hanya anak dari adik saya. Iya, anak ya. Baru karena ini urusannya masalah banjir ya. Iya. Ada hal sedikit lah yang lebih menggelitik di hati saya ya. Di daerah Dusun Kalijaya 2 itu saya pernah dengar lahir atau sudah terbentuk Karang Taruna Tunas Muda Proklamasi ya. Masa seperti ini mereka gimana kan? Yang pertama mungkin jelas balik dari pembentukan Karang Taruna sendiri, beranjak dari bangkitnya semangat anak muda di tiap dusun yang tidak terakomodir oleh desa. Sehingga dusun-dusun yang ada di Rengas Dengklok, khususnya Dengklok Utara, itu mendirikan Karang Taruna Dusun. Jadi beda konteks dengan Karang Taruna Desa yang serba terjamin seperangkatnya dengan anggaran desa. Berhubung dusun, kita mandiri kan bahasanya gitu. Ya intinya berarti kita mandiri berdiri ya. Mudah-mudahan
mereka mau melihat kita gitu kan, intinya seperti itu. Nah, untuk Karang Taruna Dusun Kalijaya 2 ini dalam hal kondisi banjir seperti ini, apa yang mereka lakukan sekarang? Alhamdulillah dari pertama dibentuk emang sudah diarahkan ke kegiatan kemasyarakatan. Iya. Dulu ada yang namanya program Lan Kasih, sebulan sekali bersih. Oh iya. Dan juga ada program religinya juga, diangkat tema Kataji, Karang Taruna Ngaji. Jadi ada program bulanan dan mingguan yang tujuannya yang tadinya tidak punya aktivitas, minimal mereka seminggu sekali ada aktivitas religi, dan sebulan sekali mereka bakti ke wilayahnya. Itu dalam Kataji itu di rumah seseorang atau ke rumah masing-masing tiap minggu kita berkeliling. Oh, berkeliling. Cakupan di Kalijaya 2 sebanyak 4 RT. Kita baru terakhir kegiatan nyampe ke RT 4, 5, dan 6, belum nyampe ke target sampai dengan RT 7. Wak Edo sendiri di Karang terus sebagai apa, Wak? Saya sebagai MPKT. MPKT itu? Majelis Pembina Karang Taruna. Oh, Majelis Pembina. Berarti di ini ya, di apa sih? Di kepembinaannya. Di kepembinaannya ya. Oke, terima kasih, Wak. Dalam kaitannya di masa banjir seperti ini, untuk ini sebagai Karang Taruna ya, untuk Majelis Taklim Anjang Sono, menurut Karang Taruna sendiri atau tim dari kepembinaan Karang Taruna, gimana sih? Alhamdulillah secara tidak terekspos dan sebagainya, mencoba menggerakkan anak muda yang punya adik-adik kecil. Berhubung di kita sudah ada pengajian anak-anak yang tadinya anak mudanya seminggu sekali, tapi berhubung mereka punya adik-adik kecil ya tiap hari diarahkan untuk menimba ilmu tiap malam di Majelis Taklim Anjang Sono. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Secara pribadi menurut Wak Edo, Majelis Anjang Sono yang hadir di Dusun Kalijaya 2 ini gimana sih? Alhamdulillah semenjak berdirinya pengajian anak-anak Majelis Taklim Anjang Sono, yang dilihat dari segi bangkitnya ukhuwah Islamiyah. Sebagai contoh, sekarang kita tiap tahun mengadakan yang namanya pawai obor. Iya. Sepanjang pengetahuan saya di Kalijaya belum pernah ada namanya ya. pawai obor. Di saat yang lain mulai turun semangat, ya kita mulai bangkit. Nah, saya pernah dengar nih, dengar cerita. Saya juga nggak tahu ini ya, dari dulu pernah ada yang ngobrol lah gitu. Jadi ada dalam satu dusun ini, dusun Kalijaya khususnya, mohon maaf ya. Jadi pernah ada, bukan apa sih namanya ya, seperti ketidakcocokan antara RT yang satu dengan yang lain. Benar nggak ada kejadian seperti itu? Ya pasti yang namanya satu pemerintahan kembali ke leadershipnya kan. Yeah. Tapi ketika kita menggantungkan harapan ke pola kepemimpinan seperti itu, saya khawatir generasi muda pengganti mereka kayak gimana mental terbentuk. Sehingga yang dipupuk di Karang Taruna khususnya, kita jangan berkaca dari pemimpin yang ada. Malah kalau bisa cita-cita dari sekarang, andaikan besok hari anak-anak muda ini jadi pengganti mereka kelak, jangan seperti itu. Iya. Oke. Tapi Karang Taruna sendiri untuk meng-backup hal-hal seperti itu dengan cara apa? Ya alhamdulillah di tiap acara Kataji selalu dihadirkan RT setempatnya. Sehingga ketika ada informasi dari desa, andaikan dia si RT-nya ikut aktif di program Minggon hari Rabu, bisa disampaikan di malam Jumat itu. Ya mungkin salah satunya juga pawai obor itu ya, Pawai obor bisa bersatu. Iya, menyatukan warga. Kembali Pak Ustadz, saya ingin bertanya, Pak Ustadz dulu pernah ngobrol juga ya kan, barusan saya ngobrol sama wakil daripada para pemuda di sini ya, tokoh pemuda. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Ustadz dalam setiap satu tahun sekali dalam membackup hal-hal yang seperti tadi? Jadi contohnya ada saya dengar gitu sebenarnya. Jadi antara satu RT yang ini dengan RT yang ini tuh nggak pernah bersatu gitu ya.
nggak tahu pemahamannya seperti apa mereka, tapi saya yakin dalam koridor batasan-batasan tertentu mungkin ya, jadi nggak sampai seperti itu, dan cuman silaturahmi mereka seperti nggak jalan gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Ustadz dengan acara Majelis Taklim Anjang Sono ini? Ya sesuai dengan logo, memperbagus silaturahmi. Jadi saya usahakan 3 hari sekali atau seminggu sekali beranjang sono ke RT 5. Iya. Main ke sana, apa keluhan dia, apa yang jadi unek-uneknya dia, ngobrol. Alhamdulillah mewujud di bulan Mulut. Maksudnya apa di bulan Mulut? Mengadakan Maulid Nabi dengan tema memperbagus silaturahmi Kalijaya 2. Panitianya itu dari 4, 5, dan 6. Oh iya, dari panitia itu disatukan ya, sehingga secara tidak langsung mereka silaturahmi jalan gitu ya. Itu dari panitianya ya. Kemudian pada waktu hari H-nya mungkin ya itu bersatu lah. Iya, bersatu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya di masa-masa seperti ini, apalagi kita sekarang sedang menjalani masa pandemi ya, COVID-19. Mudah-mudahan penyakit itu cepat berlalu dan kita kembali normal seperti sedia kala, dan banjir pun cepat berlalu. Amin Allah ya rabbal alamin. Oke, rupanya untuk saat ini liputan saya di Dusun Kalijaya 2, tepatnya di Majelis Anjang Sono dengan Bapak Ustadz Sarnata atau Pak Debok dan Mang Badag ya. Terus bersama juga dengan tokoh pemuda Waedo. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najati ghurqa wan nasitati nasta wasabihati sabah. Allahumma